penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Radio SS. Pada Bapak Radio SS, kami kasih. Terima kasih Ibu Florida Riyati Wardani selaku moderator. Saya Abdul sementara. Untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Selamat siang semuanya guru hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan saring ya, praktik baik cara menyusun modul P5. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi saja yang saya bisa seputar penyusunan perangkat ataupun modul P5 untuk kegiatan di sekolah. Terutama ini yang sudah saya buat sekitar 6 modul ya, yang sudah terlaksana semua alhamdulillah. Modul yang saya susun itu dalam bentuk buku ini ya, ukuran 15 kali 23. Nah, itu sekitar satu bukunya sekitar 60-an halaman. Nah, kenapa saya tertarik membuat modul seperti sebuah buku ya, karena background saya Bapak Ibu sebelum masuk ya, sebelum jadi guru saya itu seorang editor di redaktur pelaksana di penerbitan di Yogyakarta selama 2 tahun. Jadi saya rasa kalau dalam bentuk buku akan lebih nyaman digunakan seperti itu. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Jeruk-Legi dari yang sudah melaksanakan kurikulum mereka kelas 7 dan 8 modul, dari ke-6 modul tersebut saya yang dipercaya intinya untuk membuat modul tersebut. Dan namanya itu hal baru waktu itu ya, saya belajar ke sana kemari, cari referensi baik di internet maupun tanya langsung. Jadi berkat seperti itu ya, karena tidak semua orang itu ya berminat membuat modul. Nah, kalau saya ada ketertarikan seperti itu. Jadi walaupun itu menurut saya, bagi saya itu agak sulit awal-awal, tapi karena saya ingin belajar, saya akhirnya berusaha bagaimana sampai saya konsultasi ke pengawas dinas seperti itu, baiknya seperti apa. Nah, kali ini kita pelan-pelan saja, mungkin Bapak Ibu lebih menguasai dibanding saya, nggak apa-apa. Alhamdulillah nanti saya malah ingin belajar. Nah, konteksnya hari ini saya hanya ingin berbagi yang saya tahu saja. Kita mulai saja. Saya akan mohon izin untuk share screen. Ya, bentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Masih proses ya? Apakah terlihat Bapak Ibu? Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan belajar menyusun modul P5 ya. Nah, ini tempat dinasnya di SMP Negeri 1 Jeruk-Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
Nah, ini untuk sebelum kita menyusun modul, itu ada dimensi atau profil pelajar Pancasila. Namanya saja tadi project, ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Otomatis kita harus tahu dimensi apa saja yang terkandung di dalamnya. Ini Bapak Ibu pasti sudah hafal di luar kepala ya. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini ya, ini sebagai dasar dimensi nanti karena kita dalam menyusun modul P5 kita harus tahu dimensi. Dimensinya apa saja, penjabarannya itu nanti Bapak Ibu bisa download juga ada. Tuh. Kemudian prinsip dalam membuat modul P5 yang pertama adalah holistik ya, atau memandang sesuatu itu secara utuh, menyeluruh ya, tidak terpisah, tidak terpotong-potong itu ya. Nah, tak terdapat adanya koneksi yang bermakna antar komponen ya. Jadi ada keterikatan, saling keterkaitan seperti itu ya. Baik peserta didik, satuan didik maupun masyarakat dan realitas kehidupan yang ada. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual. Itu berkaitan dengan pembelajaran pengalaman nyata yang dihadapi keseharian. Jadi tidak usah jauh-jauh milih temanya ataupun konteksnya ya. Kalau memang di dekat Bapak Ibu misalkan banyak sampah ya nanti konteksnya manfaatan sampah bagaimana, seperti itu kontekstual. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik. Kita harus mendorong peserta didik untuk lebih aktif ya, mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Guru di sini perannya hanya sebagai fasilitator. Kemudian ya memang slide-nya nggak berjalan, saya lupa belum mengaktifkan ya. Saya ulang lagi ini ya. Coba nanti saya ulang lagi. Bentar. Sudah belum, Ibu? Apa masih sama? Iya, yang ada prinsip P5 tadi? Iya, oke. Maaf ya, terkendala teknis saja. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah eksploratif. Memiliki area atau jangkauan eksplorasi yang luas ya. Dari segi jangkauan materi, bisa waktu, hingga tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Itu prinsipnya. Kemudian, nah ini budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan P5. Ini sebelum kita melaksanakan P5, Bapak Ibu pasti sudah paham lah seperti apa karakter satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama yang diperlukan itu berpikiran terbuka. Diharapkan bisa menerima masukan, tidak kolot, ada masukan, mungkin dipertimbangkan seperti apa. Kemudian ada budaya senang mempelajari hal baru. Ya, kadang kita terlupa, ya, nyaman dengan sesuatu, tapi ternyata mungkin ada hal baru yang perlu dipelajari dan mungkin kalau kita mau mempelajari itu lebih menarik gitu ya. Terus yang ketiga adalah kolaboratif. Namanya project itu kita harus kolaboratif, baik dengan antara fasilitator atau gurunya, kemudian dengan siswanya tentunya, masyarakat maupun intinya seluruh warga sekolah dan sekitarnya seperti itu. Kemudian kita akan belajar mendesain project. Tahapan dan prosesnya itu seperti apa. Nah, kita belajar pelan-pelan saja. Nah, sebelum direncanakan dulu ya, kita merencanakan project. Nah,
merancang alokasi waktu dan dimensi profil belajar Pancasila. Nah, alokasi waktunya bagaimana? Itu kalau secara umum P5 dilaksanakan, dialokasikan itu paling cepat 2 minggu dan paling lama 3 bulan. Kemudian setelah merancang, ya, kemudian kita membentuk tim fasilitasi. Ya. Slide-nya belum lagi ya. Nah, mohon maaf sekali. Slide padahal sudah ada di sini tampilannya. Sudah? Nah, rencananya kita tadi sudah merancang alokasi waktu, kemudian membuat tim. Nah, tim fasilitasi ya terdiri dari ya guru-guru yang kompeten yang kira-kira mampu dan kompeten di situ. Ya. Kemudian kita yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kita harus sudah siap dulu apa yang mau kita kerjakan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemilihan tema umum. Nah, ini untuk fase ABC ya. Ini untuk fase ABC itu minimal 2 tema. Kemudian DEF itu 3 tema ya. Dari 7 tema yang ada ya. Kecuali kalau SMK beda lagi nanti ada tersembilan. Kemudian penentuan topik spesifik ya. Dan topik secara spesifik ya, dari tema besar tim, kemudian kita akan punya tim tadi ya, kita harus menentukan tema yang spesifik mau yang mana seperti itu. Kemudian merancang modul project sudah ditentukan, tinggal dirancang. Ini bisa saling bekerja sama ya, berdiskusi untuk membuat modul project ya. Kemudian ini ya, tadi kembali lagi ke alokasi waktu. Ini untuk SD sudah ada rinciannya ya. Dari SD kelas 1 sampai 4 itu sekitar 252 JP. SD kelas 6 itu 224 ya, semakin berkurang. Kemudian SMP 78 itu 360 JP, kelas 9 ada 320 JP. Untuk SMA beda lagi, ini bisa diperhatikan di situ ya. Kemudian ini contoh alokasi waktu. Kita bisa mengalokasikan waktu, misalkan di SMP itu kan ada 360 tadi ya, kelas 7 dan 8. Nah, itu bisa kita pilih 3 tema. Misalkan kita rata-rata saja 360 bagi 3 tema, satu temanya ada 120 jam gitu ya. Nah, itu alokasi waktu 120 jam tiap temanya itu bisa dilaksanakan. Ini contoh yang pertama, dilaksanakan rutin tiap minggu sekali. Ya. Misalkan di bulan Maret di sini contohnya ya. Di hari Jumat boleh, kalau memang hari Kamis juga boleh. Tapi rutin tiap hari Kamis terus ya. Intinya sampai 120 JP. Itu pengelompokan tiap minggu contoh alokasi waktu. Kemudian ini dibuat per jam mapel, misalkan di kelas A kelas jam 1-2, di kelas B jam 3-4, itu juga boleh ya, tergantung nanti pembagian seperti apa.
Kalau yang tadi tiap minggu, kalau ini tergantung jam, seperti dibuat seperti mata pelajaran seperti biasanya itu ya. Nah, kemudian, nah ini yang model blok. Jadi entah itu 2 minggu langsung diselesaikan, itu juga boleh. Yang penting dalam 1 tahun tadi kalau SMP 360 JP. Tadi kalau dibagi 2, dibagi 3 misalnya tadi ya. Kalau di tempat saya itu semester 1 itu 2 tema, semester 2-nya 1 tema. Jadi masing-masing tema tadi 120. Jadi cukup 360 JP. Nah, kemudian di dalam menyusun modul kita harus menentukan dimensi. Nah, untuk dimensi kan tadi sudah ada 6 itu ya, dari ketuhanan tadi sampai yang terakhir ya, mandiri itu ya. Itu bisa dilihat nanti itu ya. Jadi intinya kalau saya membuat modul itu yang saya sebagai acuan pertama itu kayak pedoman pembuatan modul P5 kan ada itu. Kemudian dimensi itu yang bolak-balik saya lihat. Nah, disarankan untuk dimensi cukup 2 atau 3 saja. Jadi kalau hubungannya nanti kan juga dengan pengisian raport, kalau dimensinya banyak tentunya nanti fasilitator juga kerepotan juga seperti itu. Terus kemudian tema ya spesifik tadi dipilih dapat menyesuaikan dengan dimensi ya. Temanya apa, dimensinya apa itu ada semua. Nanti disesuaikan saja. Bapak Ibu bisa memilah. Kemudian ini strategi dalam bentuk tim fasilitasi project ya. Nah, biasanya di dalam suatu tim fasilitasi itu terdapat seorang koordinator project ya. Itu bisa dari wakil kepala atau pendidik yang mempunyai pengalaman atau mengembangkan project. Kemudian apabila mempunyai SDM yang cukup ya harus ada koordinatornya ya biar memudahkan. Nah, misalkan satu kelas ya, satu koordinator ya, untuk kelas 1 atau koordinator untuk kelas ya, kelas 7 atau kelas 8 seperti itu. Jadi tiap tingkatannya ada koordinatornya masing-masing ya, biar mudah dikoordinasikan. Nah, kemudian iya berhenti lagi ya. Sudah kan Mbak? Oke. Oke, apakah sudah terlihat Mbak? Sudah terlihat belum? Gimana? Udah? Kalau sini jalan? Oke. Jadi ya strateginya ya tadi membentuk tim fasilitasi untuk project ya. Sudah tadi. Nah, kemudian tadi koordinator itu gunanya itu mengumpulkan pendidik perwakilan dari setiap kelas tuh apabila SDM-nya terbatas. Kemudian memberikan arahan untuk koordinator. Jadi arahnya mau kemana biar serempak gitu ya. Kemudian identifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam jangka proyek. Ini kita harus identifikasi sekolah Bapak Ibu ini pada tahap yang mana, di tahap awal atau berkembang atau lanjutan. Bedanya di mana ya? Itu kalau tahap awal satuan pendidikan belum memiliki sistem
dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi masih baru lah intinya tahap awal. Kemudian konsep pembelajaran proyek baru diketahui pendidik. Nah ini kalau masih tahapan awal, sekolah itu menjalankan proyek secara internal. Jadi cukup di lingkungan sekolah saja, belum melibatkan pihak luar. Seperti itu. Nah namanya juga masih awal kan, kita masih belajar. Kemudian di tahap berkembang, sekolah itu sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Kalau sudah pernah melaksanakan, ada pengalaman, sudah mulai berkembang. Nah tapi ini sudah mulai dipahami sebagian. Ya, sebagian pendidik atau fasilitator itu sudah paham. Ini sudah mulai tahap berkembang. Nah, ini sudah melibatkan pihak luar. Ini tahap berkembang. Kalau sudah berkembang, tadi kan sudah tahap awal, masih pemula, masih belajar kita. Kemudian tahap berkembang sudah, lanjutnya ke tahap proyek ya. Pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Harus sudah berkali-kali, jadi sudah kebiasaan membudaya. Ya. Nah, konsep pembelajarannya sudah dipahami semua pendidik hampir ya. Intinya ya, misalkan dari satu sekolah, gurunya sudah paham semua. Nah ini sudah nanti sudah sama ya, sudah bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar. Kemudian bisa direplikasi atau dimodifikasi seperti itu. Selanjutnya untuk pemilihan tema umum di dalam P5 ya. Nah, kita juga ada tahap kesiapannya secara umum itu ya. Kira-kira fasilitator atau pendidiknya siap atau belum dalam menjalankan proyek tadi. Kemudian kalender belajar nasional, kemudian perayaan nasional dan internasional. Jadi di dalam sebuah proyek kita juga lihat temanya, momennya apa, seperti itu Bapak Ibu. Misalkan besok kita 17 Agustus ya, kita sekalian membuat temanya untuk misalkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau misalkan ada peringatan Hari Lingkungan atau Hari Bumi, ini gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Atau marak dengan bullying, bisa milih tema bangunlah jiwa dan rakyatnya seperti itu. Nah intinya isu atau topik yang sedang hangat terjadi itu akan lebih mengena ya, terutama anak-anak juga paham kan yang lagi tren apa. Setidaknya kita sebagai orang tua ya di sekolah, sebagai guru itu ya, kita harus tahu anak-anak kita lagi tren apa sih. Itu penting Bapak Ibu ya. Jadi kita biar tahu alam pikiran mereka seperti apa, kita sinkronkan dengan P5 yang akan kita laksanakan seperti itu. Nah, kemudian tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dapat mengulang siklus ya. Intinya kayak gini ya. Kalau saya sengaja di SMA Negeri 1 Cirebon dari awal melaksanakan kurikulum Merdeka sudah komitmen bahwa semua tema yang ada kita usahakan laksanakan semuanya bertahap. Tahun ini misalkan 3 tema yang berbeda. Tahun depan tentunya akan berbeda tema lagi. Tinggal dimodifikasi saja. Nah ini tema proyeknya ya Bapak Ibu. Misalkan gaya hidup berkelanjutan ini berlaku untuk ke sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian kearifan lokal juga dari SD sampai SMK. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, terus bangunlah jiwa dan raganya, ini SMP, SMA, SMK ya. Kemudian suara demokrasi ini dari SMP sampai SMK. Terus rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI SD, SMP, SMK sampai ya. Kemudian wirausaha dari SD sampai SMK juga.
Kenapa suara demokrasi SD nggak ada ya? Memang biasanya kalau yang sudah-sudah itu ya, yang suara demokrasi itu untuk SMP kan ada pemilihan ketua OSIS, SMA juga sudah ada, itu bisa dimasukkan di situ. Nah, SD kan belum seperti itu. Ini contoh ya. Nanti kita harus paham kalau fase untuk SMP ya fase D itu ya. Ini contohnya ini ya. Penentuan tema, ini ada gaya hidup berkelanjutan. Yang cocok misalkan di fase D itu membuat ini ya, perwarupa sistem pengelolaan sampah di satuan pendidikan. Jadi ada intinya sistem pengelolaan sampah itu, pengelolaan sampah termasuk bagian dari gaya hidup. Kemudian kearifan lokal, ini ya hubungannya dengan kebudayaan ataupun akulturasi budaya itu kan ada. Saya yakin di tempat Bapak Ibu juga tetap ada kearifan lokal masing-masing. Ada pasti. Kemudian tema Bhinneka Tunggal Ika. Ini intinya ya persatuan dan kesatuan. Ini bisa dimasukkan, ya tadi saya contohkan saat kegiatan 17-an juga bisa dimasukkan di situ. Kemudian bangun jiwa dan raganya. Ini sifatnya ya tadi dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental ini ya, kesehatan mental terutama, termasuk di dalamnya ada nanti kegiatan anti bullying dan macam-macam seperti itu. Kemudian suara demokrasi ya simpel-simpel saja ya. Kalau di sekolah ya minimal kalau tahun ajaran baru kan ada pemilihan ketua kelas dan macam-macam, pengurus kelas itu ya bisa dimasukkan gitu. Kita nggak perlu yang wah bagaimana, jangan kita bayangkan kalau P5 itu harus ada perayaan seperti itu. Boleh ada perayaan, cuma kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Misalkan suara demokrasi ya kita ya ringan-ringan saja dulu. Kemudian berrekayasa dan berteknologi. Mungkin di tempat Bapak Ibu banyak air itu kan, tapi kok airnya keruh gitu ya. Nah bagaimana biar jernih itu ya, itu bisa dimasukkan di sini solusinya, dijadikan tema dalam P5. Dan ingat Bapak Ibu bahwa ini kemudian perusahaan ya, ini ya hubungannya dengan membangun jiwa wirausaha. Ini ingat bahwa namanya P5 kita mudahkan anak ya sesuai yang sering mereka lihat, dengar maupun rasakan itu ya di sekitar kita itu apa itu ya. Misalkan di tempat saya itu ya, dan sekolah saya itu dekat apa namanya hutan mangrove gitu ya, payau gitu ya, akhirnya payau. Mereka mungkin hobinya ada yang mencari ikan. Nah misalkan di tema kewirausahaan kita kan bisa mengangkat wirausahaan tentang tadi, kalau ikan kan tidak hanya untuk hanya digoreng, tapi kita bikin varian lain yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Secara dini kita ajarkan itu. Yang pernah kita laksanakan juga demikian. Misalkan ada di tempat mereka banyak singkong atau ketela pohon itu ya. Nah kebetulan kita kolaborasi ya dengan, ibaratnya maksudnya anak kita kasih pengertian, cari yang mudah-mudah saja gitu ya. Anak bisa sendiri karena mereka sudah biasa, ternyata misalkan dibikin makanan ya bervariasi, tidak hanya ketela rebus saja, itu kita kan bikin varian-varian lain. Mungkin kalau kita jual ketela utuh itu kan harganya kan 1 kilo 5.000, kita nggak kerja seperti itu loh ya. Kalau dijual biasa kan 5.000. Kalau kita punya jiwa wirausaha, kita olah ya, yang bahan tadi misalkan 5.000 kita bisa olah sedemikian rupa jadi nilai tambah.
dia tambahnya jadi mungkin yang jadi dari 5.000 jadi kalau di total jadi 20.000 seperti itu hal-hal kecil saja. Dan saya rasa anak-anak juga menikmati karena kita sudah 2 tahun ya melaksanakan itu, dan dukungan orang tua ini terutama sangat bagus ya. Orang tua itu bangga, bahkan kita kalau di institusi lagi kita mengundang orang tua ya. Sengaja kita undang biar tahu anak mereka ternyata pintar masak seperti itu. Dan alhamdulillah tanggapan orang tua itu positif. Oh, anak saya bisa ya Pak, ya seperti itu. Nah kemudian ini ya, untuk merancang modul project itu ada informasi umum ya. Namanya modul pasti nanti ada identitas penulisnya. Kalau dibikin tim ya tim apa ya. Kalau dibikin individual ya tidak masalah. Yang penting sudah ada identitas di sini, penyusunnya siapa, terus dari sekolahnya jangan lupa itu ya. Kemudian informasi sarana prasarana juga ada, kemudian target peserta didik, kemudian relevansi untuk satuan pendidikan. Kemudian komponen inti dari sebuah modul ada deskripsi singkat project, kemudian dimensinya apa ya, dan sub elemennya apa. Ini ada semua nanti di bisa Bapak Ibu download itu ada ya. Itu. Nah, ketik aja dimensi profil pelajar nanti keluar semua. Kemudian tujuan spesifiknya untuk apa membuat project itu. Nanti kan disesuaikan dengan temanya itu tujuannya untuk apa. Kemudian alur kegiatan projectnya itu seperti apa. Kemudian ada asesmen, ada pertanyaan tematik, ada pengayaan, refleksi. Kemudian di bagian lampiran jangan lupa ada lembaga kerja peserta didik. Kemudian bahan bacaannya apa yang kita gunakan ataupun sebagai referensinya apa. Kemudian glosarium ataupun istilah-istilah penting yang dijabarkan seperti itu. Kemudian terakhir ada daftar pustaka jika memang menggunakan daftar pustaka. Nah ini contoh, ini alurnya ya, ini yang pernah saya buat, ini sederhana saja. Ini ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, ya, tahap perencanaan, tahap aksi sampai refleksi dan evaluasi. Itu tahap pengenalan ya, kita misalkan ini temanya bangunan jiwa dan raganya. Nah jangan lupa Bapak Ibu bahwa setiap tema nanti dikasih judul, diberi judul. Ini kan tema besarnya bangunan jiwa dan raganya. Nah ini judul ininya, subjudul dari ini tema, mulai dari hati wujudkan dengan aksi. Nah, ini berisi tentang ini mengenali kesehatan mental di sini jiwa ya, kemudian kesehatan raga. Fokuskan di sini, kemudian konteks ya. Jadi si anak di kegiatan ini ada berapa jam jangan lupa ini ya disebarluaskan ya. Memetakan hal perlu diperbaiki, terus kemudian pemetaan itu tahap kontekstualisasi. Kemudian perencanaan ini bebas, ini bisa, ini kan hubungannya dengan jiwa dan raga ya, bisa berupa fisik maupun hubungannya dengan aktif ya. Ini dia bisa musik, bisa tari, bisa rupa ya. Untuk kegiatan olahraga ya bisa diisi seperti itu. Nah aksinya ini yang jamnya banyak Bapak Ibu jangan lupa. Kalau untuk tahap-tahapan awal seperti ini pengenalan kan dikit-dikit aja lah, 2 jam cukup, 4 jam cukup seperti itu. Tapi untuk aksi misalkan kalau mau unjuk karya ya silakan, alokasinya waktunya agak banyak seperti ini 50 jam. Misalkan ada olahraga berapa jam, kemudian peningkatan gizi misalkan ada namanya kesehatan jiwa raga, kita kan perlu gizi dan makan bersama juga boleh seperti itu. Terus ada terakhir refleksi dan evaluasi, dan jangan lupa dilaporkan ya. Nah ini untuk pemilihan elemen sub elemen Bapak Ibu googling saja nanti ada, ataupun saya juga ada ya, nanti kalau butuh. Nah
profil pelajar Pancasila, kriteria pencapaiannya apa. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada dimensi profil ya. Kemudian subelemen, targetnya apa, aktivitas terkait. Namanya aktivitas terkait ini Bapak Ibu, nanti tadi balik lagi ini ya. Ini ada kegiatan 1, 2, 3, 4 sampai terakhir 11 itu namanya aktivitas terkait. Seperti itu. Ini dimensi disesuaikan ya. Itu tadi ini ada gotong royong. Ini contoh ini ya, alurnya. Contoh alur gini. Tadi saya menggunakan alur yang ini Bapak Ibu. Ada pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, kemudian tindak lanjut. Ini tipe yang kedua, ada model yang merumuskan ini. Ada diamati, mendefinisikan, kemudian menggagas, memilih, merefleksi. Jadi tergantung tema dan kegiatan yang mau kita buat itu seperti apa. Kemudian contoh alur yang ketiga itu ada model temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Semudahnya Bapak Ibu. Jadi ada 3 pilihan. Ya, tadi yang ini, yang pertama, model ini yang saya gunakan, yang saya gunakan ini ya. Terus ini juga boleh, yang kayak gini. Kemudian ini juga boleh. Nah, ini kemudian jangan lupa di dalam modul itu ada asesmen. Ya, asesmen itu kayak gini. Saya tahu mengenai kesehatan jiwa raga. Nanti Bapak Ibu fasilitator itu tinggal membagikan angketnya, anak suruh mengisi masing-masing, tinggal dicetak aja, checklist saja. Nah, ini asesmen formatif. Jadi ya, contoh saja ini yang berupa esai. Hal menarik yang ingin dipelajari, tema apa? Ini anak ini bisa diisi secara individual, bisa diisi secara berkelompok. Nah, harapannya apa? Kemudian ini contoh asesmen juga. Jadi kalau asesmen tergantung Bapak Ibu mau dibuat sesimpel apa, boleh ya. Tidak ada batasannya, tidak ada contoh baku harus seperti ini, tidak ada. Kemudian aktivitas pagi ini untuk isilah dengan aktivitas kegiatan. Ini kan tadi bangunlah jiwa raga. Nah, aktivitas paginya ngapain aja yang hubungannya dengan misalkan pagi cuci muka, sholat, macam-macam. Sekolah. Siang hari ngapain? Sampai malam hari kegiatannya apa? Biar anak memetakan. Nah, ini untuk perbaikan diri. Ini anak disuruh mendata, misalkan tugas ya dalam arti kegiatan untuk siswa ini ya. Ini boleh dimodifikasi Bapak Ibu. Ini kan hanya sekedar contoh saja. Ya. Mendata hal yang perlu diperbaiki. Ini namanya siapa? Sasuke. Perlu perbaikan, dia suka menunda pekerjaan. Anak suruh ngisi sendiri saja. Ya. Solusinya dia mencari solusi sendiri, ya, mendisiplinkan diri, misalkan. Ya. Seperti itu. Nah, ini untuk misalkan mau ujuk karya ya. Ada kegiatan, nama kegiatannya apa? Hal yang dibutuhkan kemudian apa, perkiraan biaya seperti apa, bagaimana, berapa itu ya, waktu pelaksanaan kapan, dan dibuat panitia, mereka yang buat sendiri. Nah, ini kalau sudah selesai kegiatan ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk merefleksi dan mengevaluasi. Nah, seperti itu. Pertanyaannya mencontoh ini ya, ini contoh saja apa yang membuat kesulitan dalam melaksanakan proyek. Apa. Kemudian manfaat yang diperoleh apa? Ini berupa bisa. Ya. Kemudian refleksinya, evaluasinya bagaimana? Pertanyaan bebas ya, sesuai Bapak Ibu mau nanyain. Kemudian ada jangan lupa kritik, masukan, saran seperti itu. Nah, rubriknya gini ya, untuk menilainya di bagian tadi kan ada kegiatan. Nah, ini ya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan. Intinya
nanti anak ada tahapannya, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan ataupun lebih harapan. Kalau belum berkembang ya anak stagnan, nggak bisa ngapa-ngapain dari awal project sama selesai mereka nggak bisa apa-apa, itu belum mendapatkan apa. Mulai berkembang berarti sudah ada kemajuan Bapak Ibu ya. Kemudian berkembang sesuai harapan berarti sesuai target kita sudah. Kalau melebihi harapan berarti apa yang kita targetkan anak-anak karena bisa mencapai lebih dari kita yang kita inginkan untuk ya. Ini ya bisa. Nah, ini contohnya ini nanti ini dikasih nama, apa Ibu punya catatan khusus tinggal dicentang juga boleh ini ya, di checklist saja. Misalkan berkembang sesuai harapan. Apakah boleh melebihi? Boleh ya. Namanya anak kan mungkin bisa di dalam satu kelas ada 1-2 anak tuh memang kemampuannya bagus ya, kita kasih melebihi harapan itu ya. Kemudian itu ya lalu tujuan pelaksanaan mengelolanya. Nah jangan lupa kalau itu pengelolaan proyek itu ya diawali dengan kegiatan proyeknya seperti apa. Ini contoh-contoh seperti tadi ya, tentang contoh temanya, terus dioptimalkan ya. Jadi cara mengoptimalkan kegiatan proyek itu keterlibatan siswa. Nah, didorong terus itu ya Bapak Ibu. Mungkin awal-awal mereka pasti bingung Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah jalan, dan apalagi nanti kalau sudah semester berikutnya, itu kita cenderung lebih mudah Bapak Ibu. Jadi melaksanakannya karena anak sudah ada pengalaman. Tapi kalau awal memang kita ya namanya awal lah, kita saja, saya saja pribadi lah ya. Kalau sesuatu yang awal pasti saya akan mengamati dulu. Kadang kita ada rasa bingung, khawatir dan macam-macam. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah ya akan mudah dilaksanakan. Nah kemudian menyediakan ruang untuk kesempatan untuk berkembang, anak diberi kesempatan itu ya. Kemudian menyediakan nilai kerja yang positif, saling bekerja sama, kolaboratif tadi. Kemudian menutup rangkaian kegiatan proyek. Nah kan proyek perlu dirayakan, perlu ya, namanya ya seperti kita sesuatu pasti pengen dirayakan ya, biar tahu oh endingnya seperti ini. Nah kita perlu merancang perayaan belajar ya. Nah, perayaan ya tidak perlu mewah-mewah Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi sekolah kita seperti apa, kemauan anak-anak juga seperti apa ya. Tidak harus yang wah, tidak harus Bapak Ibu ya. Yang ditekankan adalah pembelajaran bermakna. Anak-anak pernah melaksanakan, mereka akan cerita ya, entah di rumah dengan orang tuanya ataupun dengan teman-teman. Kemudian jangan lupa refleksi. Kemudian mengoptimalkan keterlibatan mitra. Misalkan seperti ya kalau di sebenarnya satu lagi untuk gaya hidup berkelanjutan, kebetulan kita ada dari ada pabrik semen itu kita bekerja sama untuk misalkan kegiatan penghijauan. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama untuk bibit disediakan oleh mitra seperti itu. Jadi ibaratnya keterlibatan mitra itu penting. Jadi mitra juga punya program, kita punya program, kita hasil program, alhamdulillah sama-sama nemu seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kita sudah berproses dari awalnya Bapak Ibu, bikin modul sampai kegiatannya seperti apa, didokumentasikan Bapak Ibu, entah itu foto, video. Nah itu pasti anak akan senang Bapak Ibu. Fotonya ada. Jangan lupa kita kan punya sekolah masing-masing punya media sosial Bapak Ibu, bisa di YouTube, bisa di IG ya. Kalau kita tadi di IG ada, di YouTube ada,
link di share juga nanti kalau sudah kegiatan selesai ya, ataupun saat berjalan pun kita nggak masalah. Agenda kita hari ini apa, kita laporkan ke grup orang tua, jadi orang tua itu tak paham, tahu oh kegiatan anaknya seperti ini. Bahkan saya rasa di sini ya, di tempat kami itu orang tua itu penasaran sebenarnya anak saya itu ngapain, makanya dari pelajaran itu kita undang dan antusias ya Bapak Ibu, mereka memberikan sambutan luar biasa, dukungan dan untuk anak-anak atau putra-putri mereka. Dan jangan lupa dilaporkan, dilaporkan hasil proyeknya. Namanya nanti kan namanya proyek kita punya laporan, kita berkewajiban laporan ya dengan orang tua ya, kemudian dengan kedinasan juga mesti ada ditanyakan kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan hasil laporan proyek. Misalkan kalau PKKS pasti kan ditanyakan sudah melakukan proyek apa, kita punya bukti bisa tadi punya portofolio anak, bisa video, bisa foto seperti itu. Nah itu ya didokumentasikan tadi, dijurnalkan tiap hari boleh. Misalkan kerjasama dengan wali kelas ataupun fasilitator mengirimkan kegiatan anak-anak hari ini. Kemudian dokumentasi portofolio sampai nanti endingnya kan membuat rapot juga, rapot P5. Nah ini rapot projectnya seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan sudah paham untuk apa rapot P5-nya seperti apa. Hanya berupa deskripsi intinya ya, kemajuan ataupun perkembangan putra-putri Bapak Ibu di sekolah itu seperti apa, sebagai laporan kita, tanggung jawab kita. Nah ini nilainya ya, bisa cukup dengan centang seperti ini Bapak Ibu, boleh ya. Jangan lupa kalau sudah dievaluasi dan tindak lanjut proyek itu seperti apa. Dan terakhir ya Bapak Ibu, ini contoh ya, cover modul ya atau cover bukunya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu ya nanti untuk cover jangan dibikin yang pusing-pusing Bapak Ibu, di Canva juga bisa kan Bapak Ibu, atau di CapCut itu bisa ya, ataupun nanti ajak anak bekerja sama atau kolaborasi untuk bikin seperti ini, anak lebih paham Bapak Ibu. Saya yakin ya, karena proyek saja kadang anak melibatkan anak seperti itu. Nah yang saya sampaikan kiranya cukup ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, saya jawab berdasarkan pengetahuan yang saya punya saja Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu mau berbagi, alhamdulillah saya ikut senang kalau ada Bapak Ibu yang ingin berbagi. Saya kembalikan ke moderator untuk acara berikutnya. Silakan moderator Ibu Florida Riyati Wardani. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas materinya yang sangat bermanfaat ya. Saya rangkum sedikit sekali dari penjelasan Pak bahwa dalam pelaksanaan P5 ternyata guru sebagai fasilitator itu tidak tidak bekerja sendiri ya. Kita bisa melibatkan pihak luar seperti orang tua
Silakan Yanti. Bagaimana sekolah melengkapi untuk pendanaan P5 apa yang telah dilakukan oleh SDM kemudian yang kedua apakah P5 itu wajib dilaksanakan dan yang ketiga bagaimana langkah penerapan P5 Terima kasih untuk Bapak Ibu penanya. Untuk yang pertama, Ibu Puji tadi dari SMA Negeri 1 Sidoarjo yang menanyakan tentang pendanaan untuk P5 itu seperti apa. Namanya P5 kalau di SMA Negeri 1 Sidoarjo kita lihat potensi kita dulu. Misalkan ya kalau kegiatan gelarnya ya, misalkan ada senam itu ya, itu kan apa yang tadi temanya bangun jiwa dan raga. Nah untuk instruktur ya, instruktur biasanya kalau itu kan kita mendatangkan luar tidak seperti itu. Kita punya siswa ya yang memang sudah dilatih ya, berapa yang berbakat dilatih dulu, nanti pas lagi gelar karya ataupun pas lagi senam mereka sebagai instruktur itu misalkan potensi Bapak Ibu. Kalau potensi misalkan di sekitar sekolah saya kan banyak ketela pohon, jadi kita itu kan ibaratnya anak familiar dan harganya itu ya murah di sini ya. Nah itu anak kita dorong ke situ. Oh potensinya apa? Kita sesuaikan tema. Kemudian pendanaan juga tadi dari mitra Bapak Ibu. Dari kita ada semen kan dekat semen Dynamics itu ya. Itu kita bermitra misalkan mengadakan kegiatan penanaman pohon. Kita nembusi ke sana dan mereka ternyata juga ada program seperti itu. Kita bekerja sama. Jadi kita tidak mengeluarkan uang untuk misalkan membeli pohon, tidak seperti itu. Itu contoh yang pernah kita lakukan seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Bapak Salman Nur Rahman dari SMP 2 Purnama Cilacap ya, wajib tidak. Namanya P5 itu yang memberlakukan dalam arti sekolah yang memberlakukan atau sudah menerapkan gitu ya kurikulum merdeka gitu ya, itu pasti sudah itu. Terutama misalkan kalau di tempat saya kelas 7, 8 kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Mau tidak mau kita ya juga kita sudah melaksanakan kegiatan itu. Nah, sedangkan yang kelas 9 yang tidak menerapkan ya tidak wajib seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kemudian satu lagi tadi dari Bapak siapa ya? Bapak Damaris ya, Bapak Damaris Nubatonis ya tadi ya. Nah langkahnya seperti apa? Nah di dalam P5 kita namanya punya tahapan alur. Nah itu pentingnya tahapan alur Bapak Ibu. Jadi kalau sudah memiliki tahapan alur kegiatannya apa, kita langkahnya tinggal mengikuti alurnya seperti apa. Contohnya tadi ada 11 alur yang saya contohkan yang sudah dilaksanakan. Di tahapan pengenalan yang awal-awal itu baru pengenalan. Kemudian
Alur yang berikutnya adalah kontekstualisasi, kemudian ada perencanaan kegiatannya seperti apa, baru kegiatan aksinya seperti apa. Sampai terakhir adalah tahapan refleksi dan evaluasi. Seperti itu Bapak. Jadi fungsi atau kegunaan tahapan alur adalah sebagai panduan kita melangkah seperti itu. Sementara ya saya jawab seperti itu. Ibu Sinta Aprilia Prasasti. Ibu Sinta. Ibu Sinta. Silakan untuk pertanyaan dulu. Komentar dulu ya. Baiklah, Ibu Jatiwanti masih mengangkat tangan. Itu dari yang mau ditanyakan. Oke, dari Ibu Puji, Bapak Salman dan Bapak Damaris mungkin belum puas dengan jawaban Pak Rafiq. Bapak Salman. Oke, silakan Pak Salman. Ya saya wajib. Kegiatan. Ya. Tadi yang saya hitung ini bukan kegiatannya apa, tapi lebih ke tema ya. Tema untuk idealnya saya bicara idealnya. Tadi kan kalau SMP 360 Bapak ya. Nah, otomatis kalau dibuat 3 tema kan kita punya 120 jam. Intinya kita hitungannya jam ya. Kalau 360 itu dalam 1 tahun Bapak. Jadi 360 dibagi 3 tema sudah kita laksanakan. Masing-masing tema memiliki alokasi waktu 120 jam. Ya, demikian Pak Salman. Iya, kurang lebih biar kita tidak terlalu berat itu. Begitu. Baiklah, untuk pertanyaan lain mundur oleh Ibu. Pertanyaan beliau sekali alamat yang sudah Ibu laksanakan di demonstrasi. Oke Pak Arifin, saya juga punya pertanyaan ya. Maaf ini saya belum. Saya maafkan Mbak. Menerima ya. Ini Pak, sebenarnya bisa nggak sih dalam satu waktu itu dilaksanakan beberapa tema sekaligus? Biblioteca kan satu tema itu alokasi waktunya 120 jam ya. Ya misalkan ada 3 jenjang ya bisa saja. Misalkan kelas 7 tema A, kelas 8 tema B, kelas 9 tema C bisa. Tapi kalau dalam satu kelas 3 tema dalam satu waktu, saya rasa tidak. Tetap satu tema. Satu tema aja kita kalau awal pasti repot Bu, nggak mungkin 1 sampai 3
tema dalam satu waktu. Ya. Kalau pertanyaan yang lain Bapak Ibu, ya Pak tambahkan saja mungkin tidak ada hal yang kita belum pahami tentang Karina, tanyakan saja. Saya tadi itu bisa nggak sih satu waktu itu lebih dari satu tema? Ternyata repot Pak ya. Repot. Ya. Asal kalau beda jenjang masih bisa. Mungkin kan ya kalau beda jenjang. Ya misalkan ya 7, 8, 9 beda semua temanya, tidak ada masalah. Itu karena kan misalkan satu tingkat itu ya koordinatornya satu, dia akan kondisikan sendiri kan, seperti itu. Coba kalau koordinator satu jenjang itu satu ngurusi 3 tema, ya seperti itu. Iya. Pak Salman, oke, mau Pak Salman. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, ya kalau laporan ya, yang sudah saya lakukan itu tiap akhir tahun pelajaran. Misalkan ini bentar lagi kan kita kemarin sudah melakukan 3 tema, laporannya besok sekalian pas banyak rapotan yang semester 2 seperti itu. Karena itu ini apa ya namanya tema tadi kan hitungannya 1 tahun pelajaran 360, bukan apa dalam arti per semester. Bapak Ibu boleh buat per semester dalam arti gini ya, nanti tetap dibaginya akhir tahun. Kalau di tempat saya seperti itu. Jadi laporan akhir tahunnya anak sudah melakukan proyek kelima seperti ini, 3 tema sudah ada laporannya semua. Jadi orang tua nanti tahu perkembangannya. Iya, 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 gitu. Iya lulusan. Kemudian Pak Ratino ini ada pertanyaan lagi di kolom pesan dari Ibu Isnani Dias Putih. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan kelima tema harus dilaksanakan semua dalam satu tahun atau bagaimana? Apakah pelaksanaan P5 tema harus dilaksanakan semua dalam 1 tahun? Nah, seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, saya sudah buat modul 6 itu ternyata untuk 2 tahun ya. Jadi 1 tahunnya 3 tema. Nah, itu untuk tema nanti disesuaikan, makanya nanti tim perlu koordinasi. Jadi intinya bertahap ya, bertahap dalam arti kayak gini. Misalkan tema tahun ini gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, Wirausahaan, itu dilaksanakan tahun ajaran ini misalkan. Tahun depan lagi biar kita merasakan berbeda tema lagi, nanti akan berputar lagi seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, di tempat saya yang sudah saya laksanakan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita tema yang ada kita laksanakan semua, tapi ya tadi bertahap. Tahun depan apa, tahun ini apa, ada planningnya. Jadi kita tidak monoton hanya misalkan gaya hidup berkelanjutan terus setiap tahun. Nanti yang melaksanakan juga agak kejenuhan. Juga setidaknya kita Bapak Ibu bisa belajar semuanya gitu. Pernah merasakan, jadi misalkan diajak teman sekolah lain bicara, kita bisa berpendapat seperti itu. Oh, tahun ini kita temanya seperti ini.
kita bisa menyampaikan pada masukan, atau kalau kita dimintai masukan kita bisa menyampaikan masukan seperti itu. Jadi intinya untuk tema dilaksanakan semuanya dalam satu tahun sekaligus ya. Ya. Untuk informasi data dari silakan bisa membuka perumahan yang sudah disematkan oleh orang di kolom selanjutnya. Kemudian untuk info yang lainnya seperti saya tidak nanti akan kita infokan lebih lanjut. Itu dari itu dari nanti ada di PNM di sana di SMP 7 itu saja. Akan keluar untuk alasan kalian. Oke, monggo. Pertanyaan yang lain Bapak Ibu mungkin masih ada yang berlanjut sampai Nanti di akhir aja. absennya ada di kolom sendiri. Silakan di scroll di atas yang di posting oleh Bapak Nindita Ahmad. Silakan, barangkali ada tambahan. Ya, Ibu Sudarni, silakan Ibu. Misal nggak ada, akhir aja nggak apa-apa Mbak. Langsung saja nggak apa-apa Mbak ya. Mumpung masih ingat pertanyaannya itu. Nah, tadi Ibu Sudarmi terima kasih dari SMP 2 Nusa Mutu tadi ya, bahwa pas bulan-bulan apa kira-kira kita bisa melaksanakan P5 ya. Ya seperti saya contohkan tadi, untuk semester 1 ya, kita usahakan itu 2 tema. Nah, tema nanti disesuaikan bulan apa, tergantung temanya kita. Tadi saya contohkan Ibu, untuk besok ya, misalkan 17 Agustus, tema yang sesuaikan nanti kan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Jadi ada event di sekolah, kita masukkan sekalian, masuk menjadi bagian dari P5 tadi. Kemudian kalau nanti bulan Oktober November misalkan ada pemilihan ketua OSIS, oke,
kegiatannya kita masukkan itu ya suara demokrasi itu kan. Jadi sekali kita kerja tapi yang didapat banyak itu baik. Jadi kita ambil tema yang kita mudah laksanakan dan di dekat-dekat kita saja. Kemudian di semester 2 cukup satu tema saja. Semester 2 kan banyak kegiatan aku, terutama nanti yang masih benar. Jadi untuk semester 2 cukup satu tema. Ini disesuaikan. Nah, termasuk tadi misalkan kita undang dari luar itu ya, misalkan mau penyuluhan ada Bapak Ibu polisi datang, ada penyuluhan atau dari puskesmas ya, eventnya kapan kita konfirmasi ya ke polsek ataupun puskesmas, kita barengkan biar sinkron seperti itu ya. Jawabannya seperti itu.